when your son dies, right? You could be anything. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Sampai saat ini seorang polisi bernama Ray masih belum bisa melupakan anaknya yang telah meninggal 2 tahun yang lalu. Meskipun begitu, sang istri mencoba menguatkan sang suami agar ikhlas dan melanjutkan hidup. Lalu di keesokan harinya kita diperkenalkan dengan Jonas, seorang penjual senjata ilegal yang berkedok bengkel kapal. Hari itu Ray dan rekannya yang bernama Kendrick mendatangi Jonas dan berpura-pura ingin membeli senjata. Awalnya Jonas mengaku kalau dirinya bukanlah penjual senjata ilegal, sebab ia curiga kalau Ray dan Kendrick adalah polisi yang sedang menyamar. Namun setelah Ray melakukan hal ini, barulah Jonas mau menunjukkan koleksi senjata ilegal yang akan ia jual kepada Ray. Tetapi tak lama kemudian kelompok polisi mulai bermunculan dan pada akhirnya Jonas pun berhasil diringkus. G36. Ternyata semua ini hanyalah sebuah jebakan untuk memancing Jonas menunjukkan koleksi senjata yang ia jual, yang akan menjadi bukti kuat untuk menjebloskannya ke penjara. Kendrick lalu bangkit dan langsung menghajar Ray. Ia kesal sebab peluru yang ditembakkan oleh Ray nyaris saja menembus rompi anti peluru yang ia kenakan. Adegan film berpindah di kantor polisi, di mana lagi-lagi Ray mendapat teguran dari atasannya yang bernama Ken. Sebab cara kerja Ray yang dianggap selalu melenceng dari rencana misi yang sudah disusun sedemikian rapi. Seperti kemarin di tengah misi, tiba-tiba saja Ray menembak Kendrick tanpa koordinasi terlebih dahulu, yang dimana hal itu nyaris mencelakai partnernya tersebut. From active duty. Pretty sure I wasn't talking to you. Good result. Stan. Dan karena kesalahan itu, Ray pun harus mendapat hukuman, yaitu dibebas tugaskan selama 30 hari serta pemotongan gaji selama 3 bulan. Jelas Ray tidak terima, sebab ia merasa kesalahan yang ia lakukan tidak terlalu fatal. Namun tetap saja semua keputusan ada di tangan sang atasan. I'm fine standing. Sit down. Selama bebas tugas, Ray menghabiskan waktunya dengan rebahan di kasur. Namun di hari itu Ray mendapat pesan dari sang atasan yang memintanya segera datang ke kantor polisi. Maybe you could tell the address redirected us to 22093. Ternyata kantor polisi baru saja dikirimi sebuah video penculikan seorang bocil. Terlihat di dalam rekaman video tersebut, tawanan dipasangkan sebuah bom aktif yang sewaktu-waktu bisa meledak. You can get a warrant for this. They're saying that they'll be wired to set it off if anyone is. Si penculik meminta uang tebusan sebesar $2 juta. Barulah ia akan melepaskan Sandra. Namun uang itu harus diantar langsung oleh Ray seorang diri ke sebuah tempat pertandingan bola. Ketua polisi terpaksa menugaskan Ray dalam misi tersebut. Walaupun Ray masih dalam masa hukuman, namun sebelum itu Ken mewanti-wanti kepada Ray agar ia tidak melenceng dari rencana seperti yang sudah-sudah, di mana tugas utama Ray hanyalah mengantarkan uang tebusan tersebut. Sementara untuk tugas meringkus si penculik akan ditangani oleh polisi lain. Sesampainya di tempat pertandingan gulat tersebut, Ray pun langsung menuju ke sebuah kursi seperti yang diinstruksikan oleh si penculik.
Ternyata di kursi tersebut sudah tersedia sebuah ponsel yang terdapat pesan dari si penculik. Ia menyuruh Ray meletakkan tas uang tebusan itu ke bawah kursi barisan depan. Setelah uang itu diletakkan, Ken segera menyuruh Ray untuk segera kembali. Tak lama si penculik muncul mengambil tas uang tersebut. Lalu ia bergegas menukarnya, karena ia yakin polisi pasti sudah menaruh alat pelacak di dalamnya. Di waktu yang sama, Ken menyuruh pasukannya untuk mulai bergerak meringkus si penculik. Take him now. Salah satu polisi berusaha mencegat si penculik, namun ia malah berakhir tewas di tempat. Sir! Menyadari akan hal itu, Ray yang tadinya hanya diam, pada akhirnya memutuskan bertindak. Namun di tengah usahanya mengejar, Ray malah dihadang oleh seorang pegulat yang mengira kalau ia adalah seorang preman yang tengah membuat onar. Ray melanjut mengejar, hingga pada akhirnya ia berhasil membuat si penculik terpojok. I am listening. Di sini Ray berusaha membujuk sang penculik untuk menyerah saja sebelum semuanya terlambat. Namun si penculik mengabaikan nasihat dari Ray dan malah bersiap menekan pemicu bom tersebut. Ray yang tak punya pilihan lain terpaksa menghabisinya. I see you in hell. Make the call. Setelah itu Ray memotret tato yang ada di punggung si penculik guna mempermudah dalam melacak identitasnya. Sebab tato dengan lambang khusus seperti itu biasa dimiliki oleh anggota kelompok mafia ataupun gangster. Karena sebelum tewas si penculik belum sempat mengatakan alamat di mana Sandra disekap. Sementara polisi hanya punya waktu kurang lebih 6 jam sebelum akhirnya bom itu akan meledak. Walaupun masih dalam masa hukuman, Ray tetap akan berjuang dalam menyelamatkan Sandra yang diketahui bernama Anton. Saat sedang dalam perjalanan, Ray menyadari mobilnya sedang diikuti. Ia lantas mengerem mobilnya secara mendadak yang menyebabkan tabrakan ringan. Ternyata yang mengikutinya adalah atasan Ray yang bernama Julia. Julia menyuruh Ray untuk pulang sebab kini ia sedang dalam masa hukuman. Namun Ray tak peduli, ia bersikeras akan ikut menyelamatkan Sandra dengan ataupun tanpa izin dari atasannya tersebut. Ray lantas mengatakan kepada Julia bahwa ia pernah kehilangan seorang anak, di mana hal itu sangatlah menyakitkan. Dan Ray tidak ingin orang tua Sandra mengalami hal serupa. Pada akhirnya Julia luluh dan memutuskan ikut dengan Ray menuju ke tempat pembuat tato, guna mencari tahu siapa identitas penculik tersebut. Sementara itu Ken si ketua polisi memutuskan menghentikan pencarian. Sebab ia sangat yakin kalau penyanderaan tersebut hanyalah akal-akalan dari si penculik untuk mendapatkan uang tebusan. Hal itu dikarenakan si penculik merupakan orang Rusia, sementara tawanan juga merupakan orang Rusia. Ray beranggapan si penculik dan tawanan merupakan ayah dan anak, yang ingin mendapatkan uang dengan cara mereka sebuah penculikan palsu. Sesampainya di tempat membuat tato, Ray malah diusir. Sampai akhirnya ia mengamuk, barulah mereka semua mau bekerja sama. Setelah itu Ray menunjukkan foto si pelaku beserta tato yang ia miliki. Dan ia mulai bertanya kepada semua orang yang ada di sana apakah mereka mengenal si penculik. Salah satu dari mereka lantas berkata kalau tato itu kemungkinan besar adalah lambang dari kelompok mafia Rusia. Namun ia tidak tahu letak markas kelompok mafia tersebut. On the neck. That's all I can tell you. Berbekal info tersebut, Ray pun berniat mendatangi Jonas yang telah bebas dari penjara setelah ia berhasil menyogok seorang hakim. Ray yakin Jonas yang merupakan penjual senjata ilegal pasti punya banyak kenalan dari kalangan kelompok mafia. Sedangkan Julia Ray tugaskan mencari tahu informasi tentang Sandra yang diculik. Sebab waktu yang mereka punya hanya tinggal 5 jam lagi. Ray mulai bertanya apakah Jonas punya kenalan dari kelompok mafia Rusia. Jonas yang takut dihabisi pada akhirnya menyebutkan seseorang yang bernama Makarov yang diketahui sangat ahli dalam merakit sebuah bom. Selain itu Makarov juga bekerja di kedutaan Rusia.
Tak lama muncullah istri Jonas yang berusaha menembak Ray. Beruntung Ray berhasil kabur. Di lain sisi, Julia tengah mendatangi kawasan kampung Rusia yang ada di Amerika guna mencari tahu identitas Anton yang diketahui merupakan orang Rusia. Beruntung bocil yang berada di kawasan itu kenal dengan Anton. Mereka lantas mengantar Julia menuju ke apartemen tempat tinggal Anton. Sesampainya di sana, Julia bertemu dengan paman Anton. Betapa kagetnya paman Anton saat mengetahui kalau keponakannya diculik. Julia lantas menunjukkan foto si penculik. Ternyata paman Anton kenal dengan penculik tersebut yang bernama Pavel. Paman Anton mengatakan bahwa semua orang Rusia yang tinggal di kawasan ini merupakan imigran gelap yang selalu berurusan dengan pihak berwajib. Sebab itulah ia menitipkan Anton kepada Pavel untuk dikirim kepada orang tuanya yang berada di Rusia. Namun tanpa disangka, Pavel malah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan uang tebusan dengan menculik Anton. Tak lama datanglah si pemilik apartemen. Terungkap fakta, ternyata Pavel juga tinggal di apartemen tersebut. Down a couple of these drawers around here because he knows you probably can't rent. Di lain sisi, Ray terlihat mendatangi gedung kedutaan Rusia untuk mencari Makarov. Seperti biasa, Ray memulai pencariannya dengan membuat kekacauan terlebih dahulu. Sampai akhirnya ia bertemu langsung dengan Makarov. Lalu ia menyiksanya sedikit untuk membuat Makarov mengaku siapa yang membuat bom tersebut. Setelah ciri-ciri bom disebutkan oleh Ray, Makarov pun mengatakan hanya ada satu orang yang bisa membuat bom dengan jenis seperti itu. Setelah mendapatkan informasi tentang si pembuat bom, Ray pun bergegas pergi dari sana. Boy, that's gonna go off. Namun saat ingin pergi, ia ditelepon oleh Julia dan mengajaknya untuk segera bertemu. Setelah bertemu, Julia pun langsung mengatakan kalau ia sudah menemukan apartemen si penculik. Dengan begitu mereka bisa mencari petunjuk dari sana. Sedangkan Ray juga telah mengantongi informasi terkait si pembuat bom. Setelah itu mereka berdua memasuki apartemen si penculik. Dan akhirnya mereka mengetahui motif dari penculikan tersebut, yang ternyata bukanlah semata-mata demi uang, melainkan rasa dendam dari si penculik terhadap Ray, di mana Ray dulu pernah menangkap kakak si penculik hingga berujung hukuman mati. Akan tetapi mereka berdua masih belum menemukan petunjuk terkait keberadaan Anton di sekap. Kemudian mereka berdua memutuskan mendatangi si pembuat bom. Akhirnya Ray dan Julia sampai ke tempat si pembuat bom yang bernama Slapa. Tanpa basa-basi, Ray langsung bertanya terkait bom tersebut. Slapa mengakui bahwa memang ialah yang membuat bom tersebut. Namun ia menegaskan bahwa ia sama sekali tidak terlibat dengan penculikan tersebut. Sehingga bisa dipastikan bahwa ia tidak tahu di mana Anton disekap, termasuk kapan bom waktu tersebut akan meledak. Ray yang tak percaya terus mengancam Slapa untuk mengatakan yang sebenarnya. Namun ucapan Anton tetap sama, bahwa ia tidak tahu apa-apa, sehingga Ray pun akhirnya percaya dan memutuskan pergi dari sana. Namun saat hendak pergi, tiba-tiba polisi datang dan berusaha menangkap Ray. Ternyata penangkapan itu diperintah langsung oleh Ken, dan penangkapan ini berkaitan dengan aksi Ray yang telah mengobrak-abrik kedutaan Rusia. Di tengah interogasi, Kendrick malah memancing kemarahan Ray dengan mengungkit tentang kematian anaknya. Karena Ray diketahui menjadi semakin brutal sejak anaknya itu meninggal. Ray yang tak terima kematian anaknya diungkit-ungkit, akhirnya ia pun mengamuk. Di waktu yang sama, Julia berhasil menemukan info bahwa si penculik pernah bekerja di sebuah pabrik kayu. Mengetahui akan hal itu, Julia pun meyakini kalau kemungkinan besar si penculik menyekap Anton di pabrik tersebut. Kembali ke Ray yang semakin membrutal.
dalam upayanya untuk kabur dari kantor polisi. Karena Ray semakin tidak bisa dihentikan, Ken sang atasan terpaksa turun tangan. Namun tetap saja upaya menghentikan Ray berujung gagal. Pada akhirnya Ray berhasil kabur dari kantor polisi tersebut. Ternyata sudah ada Julia yang menunggu di sana. Kemudian mereka berdua bergegas meluncur ke pabrik kayu tersebut, di mana Julia mencurigai kalau di sanalah kemungkinan besar Anton disekap. Sesampainya di sana, Ray langsung menunjukkan foto si penculik kepada si penjaga pabrik, dan si penjaga pabrik mengiyakan kalau si penculik dulu pernah bekerja di sana. Tanpa menunggu lama, Ray dan Julia segera menggeledah pabrik tersebut. Karena pabrik tersebut sangat luas, mereka berdua memutuskan untuk berpencar. Namun setelah cukup lama mencari, mereka berdua masih tak menemukan keberadaan Anton. Lalu tak lama kemudian Julia mendapat pesan dari operator kepolisian bahwa ia telah menemukan bukti rekaman terkait si pemilik yang pernah menyamar sebagai teknisi di kantor polisi. Saat itu juga Ray dan Julia kembali ke kantor polisi, sebab kemungkinan besar si penculik telah menyekap Anton beserta bom aktif di ruang teknisi, bertujuan untuk meledakkan kantor polisi tersebut sekaligus menewaskan semua petugas yang ada di sana. Maka dengan begitu dendam si penculik terhadap Ray dan kepolisian yang telah meringkus kakaknya akan segera terbalaskan. Namun di tengah perjalanan Ray malah dicegat oleh Jonas dan anak buahnya. Ternyata Jonas masih kesal atas perlakuan Ray terhadapnya sebelum ini. Di sini Ray dan Julia berusaha kabur karena waktu yang mereka punya hanya tinggal sedikit lagi. Namun sialnya mereka berdua berhasil tertangkap. Akan tetapi Ray dan Julia tidak tinggal diam. Inilah yang mereka lakukan. Meski sempat terjadi baku tembak, namun pada akhirnya Ray berhasil melumpuhkan Jonas dan komplotannya itu. Kelompok mafia ini tewas dari granat mereka sendiri. Pada akhirnya Ray dan Julia sampai ke kantor polisi. Saat itu juga mereka berdua berpencar menggeledah ruang teknisi yang berada di ruang bawah tanah. Pada akhirnya Ray berhasil menemukan Anton, dan ia segera membawanya ke ruang penjinak bom. Ray lantas menyuruh semua petugas untuk mengosongkan kantor polisi, sementara ia akan memutar otak untuk menjinakkan bom tersebut. Namun Ray masih belum bisa menemukan pola untuk menjinakkan bom itu, padahal waktu yang ia punya hanya tinggal 1 menit lagi. Sampai pada akhirnya Ray berhasil melepaskan rompi bom tersebut dari tubuh Anton dan bergegas membawanya keluar. Beruntung bom itu hanya meledak di 1 ruangan saja. Pada akhirnya Ray berhasil menyelamatkan Anton tepat waktu sesuai janjinya. Semua polisi termasuk Ken sang atasan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ray atas aksi berani matinya tersebut. Sebab jika bom itu meledak di ruang teknisi yang memiliki tegangan listrik super tinggi, maka bisa dipastikan gedung kantor polisi itu akan meledak secara keseluruhan dan semua petugas akan menjadi korban. Ray memaafkan semua polisi yang sebelum ini sempat meremehkan kemampuannya, namun tidak dengan Kendrick yang telah menyinggung kematian anak sematawayangnya, dan film pun selesai. Hendrix.